Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ohiwirin. Saya dari kelas A, kelompok mentor 3 yang dimentori oleh Kak Esa. Hari ini saya akan memaparkan materi cedera spinal. Yang pertama yaitu cedera kepala. Cedera kepala yaitu semua benturan atau ruda paksa pada daerah kepala yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak baik ringan maupun berat. Pembagian umum cedera kepala ada 3, yaitu cedera kepala sederhana, kedua patah tulang tengkorak, dan yang terakhir cedera otak. Cedera kepala sederhana terjadi benturan cukup keras, tidak terjadi kerusakan tengkorak dan otak, dan tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua yaitu patah tulang tengkorak, yaitu gaya yang diterima sangat kuat, luka terbuka memerlukan perhatian khusus, semua luka di kepala dianggap serius. Yang ketiga, cedera otak. Cedera otak dapat dibagi menjadi 2, yaitu cedera otak langsung dan cedera otak tidak langsung. Cedera otak langsung yaitu mengenai kepala, luka terbuka, dan terkena otak. Yang tidak langsung, gaya yang diterima kepala diteruskan menuju otak. Cara penanganan pada cedera kepala yaitu yang pertama, lakukan penilaian dini, kedua, imobilisasi kepala dan leher, ketiga, berikan O2, keempat, tutup dan balut luka, kelima, baringkan penderita, keenam, periksa tanda vital, dan terakhir, rujuk ke rumah sakit terdekat. Kedua, yaitu cedera tulang spinal, yaitu semua cedera yang berhubungan dengan tulang belakang. Penyulit cedera pada spinal, yaitu henti nafas, karena kelumpuhan otot dada, shock, dan kelumpuhan umum. Cara penanganan pada cedera tulang spinal yang pertama, analisa mekanisme terjadinya cedera. Kedua, lakukan stabilisasi manual kedudukan netral satu garis lurus pada leher dan kepala pada saat kontak pertama kali dengan pasien. Bila ada, pasang pelindung leher atau neck cooler. Yang ketiga, lakukan penilaian dini. Yang keempat, berikan oksigen bila ada sesuai protokol. Yang kelima, lakukan pemeriksaan fisik, periksa GSS. Yang keenam, pertahankan stabilisasi leher sampai seluruh proses dan imobilisasi korban selesai. Yang ketujuh, penderita harus diimobilisasi dengan papan spinal atau alas keras lainnya yang sejenis. Yang ke-8, periksa tanda vital korban selama transportasi. Dan yang terakhir, bawa ke rumah sakit. Cedera pada leher terbagi atas 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka yang besar pada leher dapat mengakibatkan masuknya udara ke dalam peredaran darah yang dikenal sebagai emboli udara. Emboli udara dapat mengakibatkan sumbatan sehingga korban mengalami serangan jantung atau stroke. Pada luka tertutup, leher sama berbahayanya karena dapat terjadi kerusakan jaringan dalam leher dan juga emboli. Cara penanganan pada cedera leher yang pertama, lakukan penilaian dini. Kedua, bila luka terbuka besar, tutup dengan tangan dahulu. Yang ketiga, baringkan ke kiri, terutama bila dicurigai emboli udara. Yang terakhir, bila ada yang menancap, jangan dicabut. Ketiga, ada cedera dada. Cedera pada dada umumnya terjadi karena tumbukan dengan benda tumpul atau tertusuk. Semua akan mengarah pada gangguan pernafasan yang dapat berakibat fatal. Beberapa cedera dada tertutup yaitu patah tulang iga. Tulang iga dapat patah pada bagian tertentu saja atau patah majemuk pada beberapa bagian. Bila satu atau lebih tulang iga patah sedemikian rupa, hingga masing-masing iga terbagi menjadi 3 bagian atau lebih. Keadaan ini dikenal sebagai flail chest. Pertolongan pada cedera dada. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Yang kedua, jangan mencabut jika ada benda yang tertancap. Yang ketiga, segera tutup lukanya dengan penutup kedap, sebaiknya lebih besar 5 cm dari luka. Yang keempat, tutup keempat sisi penutup kedap. Jika penderita bertambah parah, buka pada sisi terendah. 5. Ingat prinsip jika ada luka tusuk dan perawatannya. 6. Penata laksanaan selanjutnya seperti pada cedera dada lainnya. Yang ketujuh, rawat shock, beri oksigen sesuai protokol. Dan yang terakhir, bawa segera ke fasilitas kesehatan atau bawa ke rumah sakit terdekat. Sekian pemaparan materi cedera spinal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada backsound yang tidak mengenakan di telinga, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami untuk kemanusiaan.